kekhawatiran selain sakaratul maut itu banyak yang kita jalani. Pertama, kita akan menghadapi kesulitan, kesusahan sakaratul maut. Yang kedua, kita akan menghadapi bagaimana fitnah ujian di dalam kubur. Nah, kemudian kita akan menghadapi masa yang panjang, penantian hari kiamat di alam kubur. Kita akan banyak menghadapi hal-hal yang susah. Kita akan banyak menghadapi hal-hal yang berat. Andai kata yang berat itu hanya satu sakaratul maut saja, itu sudah cukup untuk membuat kita berpikir, untuk membuat kita bersiap-siap dengan sebaik-baiknya. Dilakukan pada waktu sakaratul maut itu. Ketahuilah bahwasanya jikalau tidak ada di hadapan hamba yang patut dikasihani itu, tidak ada kesusahan dan yang menakutkan dan siksaan selain sakaratul maut itu saja, niscaya itu patut membuat susah kehidupannya, membuat keruh kesenangannya, dan berpisah artinya hilang dengannya lupanya dan kelalaiannya, dan berhak dengan panjang pikirannya tentangnya dan besar persiapannya baginya. Artinya, jikalau tidak ada yang mengkhawatirkan, tidak ada yang menyusahkan, tidak ada yang menakutkan selain hanya satu, yaitu sakaratul maut. Ini andai kata kita kadang menemui kesusahan sepanjang hidup, kadang menemui kesulitan, kadang menemui kesengsaraan selain hanya satu, yaitu sakaratul maut, itu sudah cukup membuat kita berpikir, membuat kita bersiap-siap menghadapinya, menghilangkan kelalaian dan kelupaan kita daripadanya. Apalagi lebih-lebih sakaratul maut itu pada setiap diri itu di hadapannya, sebagaimana yang dikatakan oleh sebahagian ahli hikmah, kesusahan-kesusahan di tangan selainmu yang kamu tidak tahu kapan ia mendatangimu. Nah, sedangkan kesusahan selain dari sakaratul maut itu banyak yang akan kita hadapi. Kekhawatiran selain sakaratul maut itu banyak yang kita jalani. Pertama, kita akan menghadapi kesulitan, kesusahan sakaratul maut. Yang kedua, kita akan menghadapi bagaimana fitnah ujian di dalam kubur. Nah, kemudian kita akan menghadapi masa yang panjang, penantian hari kiamat di alam kubur. Kita akan banyak menghadapi hal-hal yang susah. Kita akan banyak menghadapi hal-hal yang berat. Andai kata yang berat itu hanya satu sakaratul maut saja, itu sudah cukup untuk membuat kita berpikir, untuk membuat kita bersiap-siap dengan sebaik-baiknya. Apalagi banyak daripada itu hal-hal yang akan kita hadapi di belakang hari itu. Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya, "Wahai anakku,
suatu perkara yang kamu tidak tahu kapan ia menjumpaimu, bersiaplah baginya sebelum datang kepadamu secara tiba-tiba. Sesuatu perkara yang kamu tidak tahu kapan ia menjumpaimu, bersiaplah baginya sebelum datang kepadamu secara tiba-tiba. Yang mengherankan adalah bahwa manusia, jikalau ia dalam kelezatan yang paling besar dan majelis permainan yang paling bagus, lalu ia menunggu bahwa tentara akan masuk kepadanya, lalu ia akan memukulnya 5 kali pukulan, niscaya menjadi keruh kelezatannya dan hancur kehidupannya. Ini perbandingan tentang keanihan manusia. Umpamanya kita sedang di suatu tempat, di tempat itu kita macam-macam keramaian, di tempat itu macam-macam ada kelezatan, tapi di tempat itu satu saat bisa datang ada tentara yang bakal menangkapi dalam situ. Satu saat bisa-bisa kena ada tentara yang datang bakal memukuli orang yang dalam kelezatan itu. Nah pasti manusia yang dalam keadaan itu kada tenang hatinya. Rahatan asik main apa, rahatan asik makan apa, semuaan kada tenang dan kada lezat, karena sewaktu-waktu tentara bisa datang menyergap dan menangkapinya, bahkan bisa memukulinya. Nah, jadi orang yang hidup dikejar oleh tentara, seorang burunan itu kayak apa aja hidup itu kada akan nyaman. Orang itu burunan atau bila bertemu polisi, tangkap polisi. Nah, kemana aja begana orang ini kada mau nyaman. Walaupun ini makan secara ada, rumahnya bagus, semuaan lengkap, tapi burunan satu saat bila bertamu polisi, tangkap polisi. Nah orang ini makan kada nyaman, minum kada nyaman, guring pun khawatir berusia, rahatan guring datang polisi. Nah itu manusia demikian. Nah sedangkan ia pada setiap nafas di hadapan malakul maut yang akan masuk kepadanya dengan sakarat pencabutan nyawa, sedang ia lalai daripadanya. Nah, padahal malaikat maut itu senantiasa bisa datang kepada kita tanpa ada kabar berita. Dalam keadaan kita guring, dalam keadaan kita senang, dalam keadaan kita lezat, bisa datang malaikat maut. Nah itulah anehnya manusia terhadap sesuatu yang pasti datang. Malaikat maut ini kadang membuat gelisah kehidupannya, kadang membuat berpikir, kadang membuat bersiap dengannya. Nah kenapa demikian manusia tadi seperti itu? Maka tidak ada sebab bagi ini melainkan dua hal. Pertama, kebodohan manusia itu, dan yang kedua, tertipu. Jadi orang-orang yang kada ada persiapan menghadapi kematian itu dua sebab. Sebab pertama karena dia bodoh. Sebab yang kedua dia tertipu dengan keadaannya. Jadi mempersiapkan kematian itu kita ingat lagi bukan menyediakan kafan, bukan itu maksudnya. Bukan menyediakan alqah, bukan itu artinya menyiapkan mati. Itu kada kewajiban kita, itu kewajiban yang hidup. Urusan kita mati kena siapa nukar kain kapan tuh nang hidup, nang mikirkan orang lain. Dimana kena mengubur kita tuh nang dalam dunia nang hidup. Itu bukan kewajiban kita memikirkan kena menaku mati kayak apa kain kapan. Nah menaku mati kena di mana bakubur.
maka tidak ada sebab bagi ini melainkan kebodohan dan tertipu. Nah, sebagian kita berpaham bahwa bila sudah ada persiapan kain kapan, bila sudah ada bersedia alqa, bila sudah ada bersedia peralatan kematian, nah dikira itu sudah cukup untuk persiapan kematian. Padahal bukan itu yang dikehendaki, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud itu kita bersedia kematian itu seperti yang di keterangan telah lalu. Nah, kita menyiapkan kematian dengan menghilangkan, menghapuskan segala dosa, memperbanyak amal, minta halal dari segala kezaliman yang dilakukan, mengembalikan harta benda yang didapat dengan jalan yang salah. Nah, itu artinya mempersiapkan kematian. Bukan maulah tabala berdahulu, bukan nukar alqah berdahulu, bukan itu maksudnya. Ketahuilah bahwa kerasnya kepedihan dalam sakaratul maut tidak dapat diketahui dengan sebenarnya kecuali oleh orang yang telah merasakannya. Ketahuilah bahwa kerasnya kepedihan dalam sakaratul maut, kayak apa sakitnya, kayak apa susahnya, tidak dapat diketahui dengan sebenarnya kecuali oleh orang yang telah merasakannya. Kadang-kala kita merasakan kayak apa sakitnya mati, kadang-kala karena kita belum mati. Dan barang siapa yang tidak pernah merasakannya, maka hanya saja ia dapat mengetahuinya ada kalanya dengan kias perbandingan kepada kepedihan-kepedihan yang telah diketahuinya, dan ada kalanya dengan mengambil dalil dengan keadaan-keadaan manusia waktu pencabutan nyawa atas kerasnya apa yang menimpa mereka. Nah, itu aja kita bisa mengetahui. Kayak apa sakitnya orang yang dicabut roh, kita hanya kau membandingkan. Yang kedua, kita hanya bisa melihat kayak apa orang yang dalam proses waktu sakaratul maut. Adapun kias bandingan yang dapat disaksikan baginya, maka adalah bahwasanya setiap anggota badan yang tidak ada roh padanya, maka ia tidak merasakan kepedihan. Nah, anggota badan yang kada berroh itu kada merasa sakit. Orang yang sudah mati, orang dicabut rohnya, sudah hilang, maka orang ini digunting, ditusuk, kada sakit lagi ya, karena sudah kada ada lagi rohnya. Setiap anggota badan yang tidak ada roh padanya, maka ia tidak merasakan kepedihan, kada merasakan kesakitan. Kalau padanya ada roh, maka yang merasakan kepedihan adalah roh. Jadi yang merasa sakit itu sebenarnya adalah rohnya itu, bukan batisnya, bukan tangannya, bukan perutnya. Nah sakit kada, nah sakit itu sebenarnya rohnya. Buktinya kalau roh itu sudah kada ada, diapa aja orang mati kada bergerak lagi. Nah berarti nah sakit itu adalah roh. Kenapa tangan kita dipotong dengan gunting sakit? Kenapa kita luka sakit? Karena masih ada roh. Jadi roh itulah yang sakit, itu roh. Maka yang merasakan kepedihan adalah roh. Maka dengan kadar yang menjalar sampai roh, ia merasa sakit.
Nah, kemana sampai lukanya itu menjalar ke bagian roh, nah itulah sakit yang dirasakannya. Orang misalnya sakit tercucuk paku di batis. Nah, kemana sampai paku itu menjalar ke roh kita, sampai disitulah sakitnya. Misalnya tercucuk paku, tekanan roh, kemana sampai menjalarnya, sampai ke paha, nah paha pun sakit, sampai ke parut, parut pun sakit. Pokoknya sakit itu menjalar sampai di mana roh itu kena. Maka yang merasakan kepedihan adalah roh, manakala anggota badan tertimpa luka atau terbakar, maka bekasnya menjalar kepada roh. Maka dengan kadar yang menjalar sampai roh, ia merasa sakit. Dan yang merasakan sakit itu tercerai-berai atas daging, darah, dan bagian-bagian lainnya. Kita misalnya luka. Nah, luka itu sebelum sampai ke roh, karena kulit dulu, karena daging dulu, karena darah ulang, hanya sampai ke roh. Nah, disitulah timbul sakit. Di situ timbul sakit. Jadi sebelum sampai ke roh, lading itu melalui beberapa macam tembusan-tembusan dulu hanya sampai ke roh. Nah, begitu sampai roh, hanya sakit. Selama lading itu belum sampai ke roh, kada merasa sakit. Maka tidak menimpa roh kecuali sebagian kepedihan. Sebagian kepedihan. Jadi seapa kekuatan pisau paku itu masuk, itu sudah ditahan oleh kulit, sudah ditahan oleh daging, oleh darah, oleh urat, hanya sampai ke roh. Nah, sampai roh itulah sakitnya. Nah, kalau pada kepedihan itu ada yang langsung mengenai roh itu sendiri dan tidak mengenai lainnya, maka alangkah besarnya kepedihan itu dan alangkah kerasnya. Kalau ada sesuatu yang langsung mengenai roh, kada liwat kulit, daging, darah, urat, kada liwat itu, langsung mengenai rohnya, maka itu akan bersangat dan sakitnya. Karena langsung kepada sumbernya. Nah, jadi luka yang kita rasakan itu sebenarnya masih kurang sakitnya, karena sebelum menemui roh, luka itu kulit, daging, darah, urat, hanya sampai ke roh. Bagaimana kalau sesuatu langsung mengenai roh, kada melalui tadi? Nah, tentu sakitnya luar biasa. Nah, kayak orang misalnya, nah, pakai baju kaos, pakai baju biasa pulang, baju biasa, berjakit kulit pulang, jakit kulit, disuduk orang, nah seapa ada sampai ke awak pisaunya itu, seapa sampai ke awak, karena sudah tak liwati baju jakit, baju biasa, baju kaos, hanya sampai ke awak kita. Nah, coba bayangkan kalau kada berbaju, langsung kena tusuk, lain sakitnya. Misal pakunya 2 sinti. Ini paku 2 sinti. Orang tuh baju 4 lapis. Cucokakan ke awak orang itu. Berapa itu sampai ke awak dari paku 2 sinti itu, tertahan macam-macamnya sudah. Nah, coba orang kada sing bajuan, cucokakan paku 2 sinti, lain sakitnya. Nah, sama roh itu ditusuk dengan paku melalui kulit, daging, darah, urat, hanya sampai ke roh. Sakitnya sudah kita kau bayangkan jam ini. Nah, bagaimana kalau sakitnya itu kada melalui itu langsung menimpa rohnya? Tentu lain sakitnya, lebih sakit lagi. Nah, an-naza', pencabutan nyawa, adalah ibarat dari yang menyakitkan yang bertempat dengan roh itu sendiri. Lalu ia menghabiskan seluruh bagiannya sehingga tidak tersisa dari bagian-bagian roh yang tersebar pada dasar badan,
melainkan kepedihan bertempat padanya. Nah, itu pencabutan nyawa manusia, ini langsung roh yang merasakannya. Orang dicabut nyawa itu kan ada luka, ada luka. Ada orang berdarah dicabut nyawa, ada. Nah, karena yang dicabut ini langsung rohnya. Nah, kalau kita mencabut gigi sebilah kayak apa sakitnya, ibaratnya kada bersuntik katur atau mencabut gigi lawan tang cabut seorang, kayak apa sakitnya. Nah, hanya sebilah gigi, dan gigi itu kada langsung sampai ke roh, ada daging dulu, ada urat, ada macam-macam, hanya sampai ke roh. Nah, sudah kita bayangkan kayak apa sakitnya mencabut sebilah gigi. Kada usah gigi, bulu ketiak kita cabut, sebilah bulu ketiak cabut, pada tuh anaknya cuma di kulit. Nah, sudah kita bisa merasakan sakitnya. Nah, apalagi yang dicabut ini adalah roh. Nah, langsung rohnya yang dicabut dari tubuh kita. Nah, jadi kita kalau memperkirakannya kayak apa kira-kira sakitnya orang dicabut roh itu.